Kalau engkau suatu saat mengalami masalah, nah kita ingin menyampaikan, maka jangan sungkan, nah datangi masjid, ada orang-orang yang akan menolongmu, di situ adalah saudara-saudaramu. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Ya, alhamdulillah nih teman-teman ya yang baru bergabung, kita membahas tentang dilarang masuk anak-anak ke masjid ya, karena mungkin ada sebagian orang tua yang merasa bising. Sebelum kita lanjutkan nanti tentang pembahasan lebih dalam, sudah ada masuk beberapa pertanyaan ya. Kita ingin menyapa dulu beberapa penanya yang ada di kolom chat ya, di kolom pertanyaan. Silakan bertanya sesuai dengan tema kita. Mudah-mudahan kita bisa bertanya. Ada yang bertanya, pertama bertanya dari akun @alamsyah. Ya, kalau anak perempuan ikut ke masjid dan maunya ikut sama ayahnya, bagaimana menyikapinya Ustadz? Nah, ini memang menjadi hal satu pertama, nanti Ayirwan tambahkan, bahwa masjid itu adalah milik bersama, bukan hanya laki dan perempuan. Karena salah satu ciri wanita solehah juga yang memberikan dikenalkan bahkan sebagai wanita terbaik ya oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, yaitu adalah Maryam binti Imran. Ternyata adalah wanita yang dikenal marbot ya, kalau bahasa kita tuh marbot, hatinya terikat ke masjid karena beliau tinggal justru di masjid ya, di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, bahkan di mihrabnya disiapkan ruangan khusus. Jadi memang masjid ini bukan sekedar wilayah bagaimana khusus laki-laki aja dikenalkan, tapi juga anak perempuan. Karena masjid bukan sekedar bangunan fisiknya yang kita ingin kenalkan. Karena kita ingin memperkenalkan kepada anak kita, di sini adalah tempat orang-orang yang sejatinya ya akan mendapatkan yang namanya rasa tenang, rasa nyaman. Kalau engkau suatu saat mengalami masalah, nah kita ingin menyampaikan, maka jangan sungkan, nah datangi masjid, ada orang-orang yang akan menolongmu, di situ adalah saudara-saudaramu. Karena hal ini pernah terjadi, karena misalnya pengalaman kami misalnya ke luar negeri, ya beberapa masjid itu memang menampung para musafir yang mereka sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Saya ingat sama Ayah Irwan tuh, kita kan pernah ya ketika di Jepang kan, waktu daerah apa itu? Takohama kalau tidak salah. Itu masjid itu menjadi tempat sebagian mustafir yang mereka nggak punya tempat tinggal. Artinya mindset bahwa masjid adalah solusi itu tertanam di kepala anak-anak itu kalau dari kecil. Jangan sampai gini ya, nanti kalau ada masalah nih, waduh masalah, larinya, aduh kayaknya di night club nih, kayaknya gue ketemu teman gue nih, kayak boleh juga nih. Nah kita ingin merubah itu. Nah jadi kalau ditanya, kalau anak perempuan ikut masjid, ya saya pada dasarnya nggak masalah. Tadi ini proses yang sejatinya kita harus syukuri. Apalagi kalau anak ikut itu karena memang melihat ayahnya sebagai figur yang membuat anak tertarik ke masjid. Ya, ini membuat anak merasa ayah adalah yang memperkenalkan masjid. Ayah adalah PR-nya masjid. Karena ternyata sepulang dari masjid, ayah lebih banyak senyum. Ayah lebih banyak berbuat baik. Ayah mau bermain ya. Anak mungkin gak mau ke masjid, kalau pas pulang ayah tahu-tahu ngomel dan macam-macamnya gitu kali ya. Mungkin Ayah mau tambahin nih. Iya, dalam satu perjalanan juga ke luar negeri itu saya pernah bertemu mampir ke sebuah masjid, Jo. Ini menarik, Jo. Tadi yang kita bicarakan itu paradigma pengurus masjid, Jo. Jadi di dalam masjid itu, Jo, di bagian laki-laki dan bagian perempuan itu ada penjaga yang shift. Gitu, Jo. Jadi ngejagain, Jo. Itu semacam ngucapin selamat datang gitu loh, Jo. Khusus buat anak-anak. Itu betul, Masya Allah. Khusus buat anak-anak. Jadi anak-anak itu, Jo, jadi tuh yang di bagian laki-laki, pintu laki-laki itu datang, Jo, nyambut gitu. Terus kemudian bertanya, sudah siap kayak hotel gitu ya? Udah kayak hotel ya gitu ya? Harusnya memang begitu ya? Harusnya begitu malah ya? Karena persoalan paradigma, Jo. Paradigma. Mata kita memandang anak kita ini adalah masjid tempat kawar candra di muka, Jo. Tempat pembentukan gitu loh, Jo. Jadi memang kita harus siapkan itu semua gitu. Jadi gini, Jo, menarik ya, Jo. Itu ada ayah gitu ya, ayah yang bawa anak perempuannya. Itu anak ayahnya itu datang ke tempat pintu perempuan.
Dan itu disambut dengan petugas perempuan yang memang sudah terlatih gitu dengan anak-anak gitu loh, Jo. Gitu. Jadi datang, dan menariknya waktu itu saya dengar gitu, Jo. Jadi bagaimana dia menyebutkan nama-nama seperti yang tadi yang saya Jo sebut tadi itu. Namanya sebenarnya siapa lah? Namanya misalnya siapa, Dewi misalnya gitu, anak itu. Tapi disambutnya itu sebagai Maryam gitu, Jo. Ahlan wa sahlan Maryam, tak apa gitu deh, Jo. Jadi kalau untung anaknya nggak protes, ada yang protes ya, Salam, nama gue Saripah, mau dipanggil Maryam. Jadi menurut saya gini, Jo, kalau hal yang semacam itu menurut saya adalah kembali lagi ke kita orang dewasa gitu loh, Jo. Kita mau menjadikan masjid itu tempat kawah cendera di muka atau apa gitu loh, Jo. Kalau gitu kita berarti yang kita rubah itu struktur masjidnya gitu loh, Jo. Berarti pengaruh masjidnya. Bahkan gitu aja, bahkan ini di Indonesia nih, Jo. Saya ke satu daerah, ada sebuah masjid yang itu setiap hari itu ada pengkisah, Jo. Setiap hari itu ada pengkisah. Itu di mana tuh, Irwan tuh? Ada di Jogja tuh, Jo. Keren tuh. Ya. Jadi itu orang mendaftar gitu loh, Jo, untuk menjadi volunteer jam segini setiap 5 waktu ya, Jo ya. Setiap 5 waktu itu siapa yang volunteer bercerita gitu ya. Terus disiapkan buku siro, buku sahabat. Jadi walaupun nggak siap, tinggal baca aja, gitu loh, Jo. Nggak lama-lama, gitu. Jadi memang tadi kalau saya melihat kembali, ini adalah kembali memang semua persoalan anak-anak ke masjid itu persoalan kita, gitu loh. Betul. Yang tadi tidak bilang. Begitu. Baik, Irwan, gitu, kita ada pertanyaan udah mulai banyak nih. Tapi memang ada hal yang menarik yang disampaikan Irwan untuk bagaimana kita khususnya para katakanlah pengurus masjid yang hadir menyimak tayangan kita, termasuk juga buat ayah dan bunda, memang PR kita adalah bagaimana kita ketika menyebut nama Allah ya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, kita sebagai bertanggung jawab mengenalkan Allah dengan urutan yang benar tadi. Ya, ketika kita sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kita menyebut itu, kita sejatinya sedang bertanggung jawab. Bahwa jangan sampai anak itu kalau ditanya, Allah itu siapa ya? Allah itu yang suka menghukum mah. Allah itu yang galak. Allah itu yang suka berkata kasar. Allah tuh, nah itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena display pengurus masjid atau performa dari PR masjid tidak menampilkan itu. Karena kan sejatinya pengurus masjid dan orang tua yang ada di masjid itu sebenarnya sedang menampilkan ya dia sebagai PR bahkan yang membuat nanti orang tertarik. Ada sebuah memori yang akan disampaikan anak yang membuat nanti bilang gini, besok gua mau ke masjid itu nih. Kalau mungkin ada banyak cara ya. Kalau anak saya itu kenapa? Nggak tahu kenapa dia senang banget ke masjid yang padahal kan kita punya musola yang kita bareng. Tapi kenapa ya si Faris ini selalu ke masjid yang itu ya, masjid yang itu. Jawabannya walaupun ini mungkin di luar yang saya duga gitu. Bang, senang banget sih Bang, kenapa? Soalnya pengurusnya baik, Bi, dikasih nasi mulu gitu habis sholat gitu. Jadi dikasih nasi habis sholat itu membuat dia merasa, tapi memang ini bagus karena orang kan saya juga tertarik ada gerakan dari misalnya Kang Randy, Ustadz Randy Saputra itu yang bilang harusnya di masa depan orang itu kalau lapar memang nyarinya ke masjid gitu. Memang masjid harus memberikan solusi atas perut yang lapar, atas kondisi psikis yang mungkin sedang sedih. Jadi kelak kita juga bukan hanya sekedar orang lapar, psikolog ya, termasuk mungkin kalau anak bermasalah misalnya gini. Ya ini misalnya gini, aduh anak saya susah banget nih masa pembelajaran daring ini. Oh, susah banget diatur nih. Konsultasi kemana ya? Oh, kayaknya di masjid tuh ada ustadz atau psikolognya tuh. Kan kita berharap gitu ya harusnya Irwan ya. Gitu ya. Jadi memang kalau yang saya temuin di Jogja itu saat itu rundown masjid itu disebarluaskan ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bahkan ada Ustaz Ajo rundown itu dipotokopi Jo dan itu diselipkan di bawah rumah, di bawah pintu orang itu gitu. Sehingga setiap masyarakat itu punya tahu di masjid ada apa sekarang gitu loh Jo. Kegiatannya apa sekarang. Jadi betul-betul bahwa ya orang inilah ya orang-orang tahulah bahwa masjid itu bahwa bukan museum yang bukanya mungkin sepi beberapa pokoknya produktif setiap hari gitu ya.
Ya. Ya. Nah, satu Irwan lagi nih nih, ada. Jo. Oh, Satu satu lagi, lagi. Jo. Oke, satu lagi deh, biarin deh. Satu Oke. enggak, ini enggak, ini kaitannya kita dulu pernah Jo mencoba untuk secara random gitu ya, melihat yang khutbah Jumat itu loh. Nah, di masjid-masjid gitu. Dari sekian 70 lebih masjid, itu berapa masjid khotibnya gitu yang menyapa anak-anak waktu sholat waktu khutbah Jumat gitu. Ternyata jadi dari 70 hanya 3 Jo. oh Gitu. Allah, dari berapa Hanya tuh? 3 gitu. Dari 76 lebih ya. 76 lebih ya. Dari 76 khotib di wilayah perumahan. Karena kalau di Iya. tempat kantor Iya. kan nggak mungkin nyapa anak-anak karena Iya, nggak ada iya, anak yang betul, kerja. betul. Dari Betul. 76 masjid perumahan dia menyapa anak cuma 3. 3. Betul gitu. ya. Mudah-mudahan Ya, 3. saya satu. Mudah-mudahan saya satu di antaranya. Iya, Kalau nggak jadi jahat banget saya itu. Jadi dari penelitian itu, dari saya survei gitu ya, kecil-kecilan itu, ditanya juga ke anak-anak gitu. Setelah sholat Jumat, apa yang kamu rasakan ketika Ustadz itu menyapa kamu? Yang mengagumkan ini pertanyaan gini, Jo. Jadi ada anak yang menjawab, ya merasa tersanjung gitu karena semua orang nggak boleh ngomong. Hanya Ustadz, hanya khotib yang boleh ngomong. Dan itu kan orang yang tertinggi, Jo. Nggak boleh ngomong. Iya, yang kalau ngomong yang lain dosa gitu loh, Jo. Betul. Orang yang paling diizinkan oleh Allah, diizinkan Rasulullah ngomong, itu yang keluar di kalimatnya itu dalam menyebut nama mereka. Nah, gitu loh, Jo. Ya Allah, betul. Nah, itu kita sangat bangga banget. Oh, bangga banget. Nah, ini maksud saya begini, Jo. Mengatakan bahwa persoalan ini akan cepat selesai. Ayo deh, jangan kita nunjuk ke anak-anak. Kita segera yuk nunjuk ke diri kita sendiri gitu, nunjuk kepada pengurus masjid. Ayo kita pelatihan tentang anak-anak gitu ya. Bagaimana kita memandang anak-anak gitu ke depan gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan selesai nih, sedikit kita akan selesai. Nah, lanjut Jo. Teman-teman nih Jo. Ya, oke. Nih ada lagi beberapa pertanyaan nih. Lumayan hari ini yang banyak bertanya nih, Irwan kayaknya punya pengalaman baik yang membahagiakan waktu kecil dengan masjid. Ada juga yang mungkin menyedihkan. Tapi ada yang menarik nih, ada pernyataan dari akun ayulestari.23 ya. Waktu gue SD, orang tua nggak perlu ribet nyari anaknya. Kalau nggak di lapangan main layangan atau sepak bola, ya pasti di masjid ya. Karena sudah terframe bahwa anak-anak di masjid nih. Ayah Irwan nih ada pertanyaan dari akun @sapton ya. Maaf saya baru gabung Ayah. Gimana tentang pelarangan anak ini jika kondisi COVID saat ini, maksudnya gitu. Gimana nih Irwan menyikapinya? Ada pelarangan karena COVID. Kalau itu kan kasus ya, Jo. Artinya kembali lagi kita proses knowing tadi ke anak-anak gitu loh, Jo. Gitu. Yang kalau kasus ya oke gitu, Jo. Jangankan anak-anak, orang tua juga dilarang ke masjid gitu loh, Jo. Betul. Tapi kalau saya lebih bagus memindahkan masjid itu ke rumah gitu loh, Jo. Nah, keren. Nah, itu yang menurut saya itu yang harus dilakukan oleh para orang tua di pandemi ini. Misalnya bagaimana melatih shaf yang lurus, bagaimana melatih sholat yang khusyuk, bagaimana nanti sholat berjamaah. Kalau saya nih Jo, ini rahmat Allah sebenarnya. Harusnya setelah pandemi ini persoalan-persoalan dengan anak-anak ini sudah selesai, Jo. Karena ini ada waktu yang Allah siapkan di mana orang tua di pandemi ini memang harus melatih itu sebenarnya, Jo. Melatih misalnya gini, kapan simulasinya kan ini kalau anak-anak yang usia kecil-kecil itu kalau yang paling krusial bagi orang tua di masjid itu adalah ketika waladhdallin itu deg-degan itu imam. Biasanya pas aminnya itu ya. Oke, siapa nih kan gitu biang siapa nih. Iya. Mau amin siapa yang disebut gitu. Artinya ini kan kenapa anak-anak seperti itu karena kan kurang simulasi, Jo, gitu ya. Betul. Nah, ini saatnya simulasi yang banyak nih, Jo, gitu. Kalau waktunya 6 bulan, bayangkan 6 bulan 6 bulan berapa simulasi tuh, Jo? Puluhan, ratusan kali simulasi. Nah, sekali lagi kita seperti yang Kak Hilman bilang gitu, pengasuhan itu wiring gitu loh, Jo. Pengasuhan itu sambung menyambung, Jo. Jadi apa-apa yang tidak tersambung selama ini, mudah-mudahan selama ini anak-anak nggak ngerti gitu loh. Walaupun itu harus disikapi bukan dengan teriak-teriak gitu, tetapi dengan ini kan. Iya. Nah, ya itu makasih ya Irwan. Tapi begini mungkin buat ayah tadi bertanya Sabton ya mungkin itu hal yang memang saya sendiri rasakan justru ketika anak-anak dilarang di masjid yang tadi ayah Irwan singgung itu
itu momen justru bagi saya untuk membayar hutang-hutang Ya, yang terkait selama ini yang mungkin ada adab-adab di masjid yang belum ya, dipenuhi ya. ya, ya, Misalnya kita lihat wudhunya anak nih. Mungkin iya. selama ini, oh, mungkin kita bisa detail tuh ketika ngeliat, coba Abi lihat wudhunya, wudhunya, nah itu. Yang kedua, misalnya, justru itu momen untuk misalnya anak kita libatkan untuk misalnya aktivitas masjid secara rutin ya. Mungkin kalau di masjid, di rumah itu bisa dia minta jadi sebelum sebagai imam, dia bisa sebagai azan dan qomat ya, itu bisa membantu dia. Oh, Bahkan kita bisa Masya Allah. kenalkan zikir dan doa. Justru Masya saya Allah. rasakan gitu setelah di masa pandemi ini salah satu yang berbahagia bagi kami di keluarga dan terus belajar ya doain terus yaitu ketika anak-anak sudah mulai rutin membaca zikir al-maksurat ya sehabis Betul. subuh ya. Itu karena kan kita berpikir habis subuh ngapain ya? Ya udahlah zikir maksurat. Nah, ini mungkin ayah bisa melihat ini sebagai peluang. Jadi pelarangan masjid ini bukan mengatakan bahwa masjid terlarang Betul. karena Betul. anak-anaknya, tapi karena Betul. memang ada situasinya. Pun kalau anak-anak dilarang, lebih kepada pertimbangan kesehatan ya, protokol Nah, kesehatan. ya, ya. Ada lagi nih Ayah Irwan, nih ada 7 pertanyaan nih, mau nggak mau kita jawab nih, karena kita waktunya sekitar 15 menit lagi nih Irwan. Irwan, ini ada Jo, pertanyaan dari, saya boleh kenapa? ini sedikit nggak, Jo? Jadi Kenapa? ada saudara seiman lah, Jo, di Depok ini, Jo, gitu. Jadi Hmm, dia punya anak, Jo, itu hmm, suka ini orang, Jo, suka apa ya, suka kalau kalau kita tuh sebut tinggi hati lah, Jo, gitu. Jadi memang hmm, suka menghina orang, suka apa gitu hmm, loh, Jo. Jadi di pandemi ini, Jo, dia si bapaknya ini dia cerita ke saya nih, Jo, dan saya udah izin sama beliau gitu. Syukurnya itu luar biasa. Dulu kenapa beliau tuh? bawa ke psikolog, bawa ke psikiater untuk menyelesaikan anak beliau ini. Hmm, Nah, di hmm, pandemi ini, beliau menyelesaikannya adalah dengan Bilal bin Rabah, Jo. Gitu. Jadi, hmm, mengajarkan azan Bilal bin Rabah tuh begini. Terus kemudian anak-anak dilatih Bilal bin Rabah. Anak-anak mengetahui siapa itu Bilal bin Rabah gitu. Dia cerita lah, Jo. Sampai akhirnya anak ini berubah sendiri gitu, Jo. Ketika dia hmm, tahu Bilal bin Rabah itu siapa gitu, Jo. Terus ngebayangin perjalanan dari Habasyah ke ini, betul-betul hmm. cintanya, dan kemudian sendalnya aja udah ada di sorga gitu loh, Jo. Itu yang Betul, betul. itu merubah dia terhadap anak-anak. Nah, menurut saya ini golden moment yang banyak banget di pandemi ini. Hmm. Pindahkanlah masjid itu ke rumah gitu loh, Jo. Gitu. Betul, betul, betul. Ini Ya, lanjut, masukan Jo. Lanjut, Jo. berharga nih. Ayah Irwan, lanjut. Di pertanyaan masih ada 7 ya. Teman-teman semua yang baru bergabung, ada Mbak Kartika Sandra 52, Eri underscore Sip, Dewi Zikra, Indrawaci, dan lain-lainnya. Kami membahas tentang bagaimana dilarang masuk anak-anak di masjid. Nah, sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari akun @pusat underscore Hanskok ya. Assalamualaikum Pak Irwan dan Ustadz, umur berapa anak mengenal sholat di masjid? Ya, nah dan ini kalau tadi Ayah Irwan menyinggung, ya sedari dini mengenal Iya, itu kan proses knowing yang betul. sebenarnya dari proses mendengar dan melihat saja mereka bisa lakukan ya. Betul. Misalnya kalau kita lihat tradisi ulama zaman dahulu, bahkan ibunda dari Imam Ahmad bin Hambal pun ketika dia sadar bahwa dia tidak punya suami alias bapak dari Imam Ahmad meninggal, dari kecil anaknya itu sudah dipakaikan pakaian imamah, sorban, bahkan sudah dibawa ke masjid meskipun ibunya berhalangan. Mungkin anaknya mungkin lari-lari, ya Imam Ahmad kecil mungkin ya sekedar muter di terasnya, tapi dia sudah tercipta suasana kondusif yang masuk di kepala dia, ada sebuah memori yang kelak akan menjadi sebuah pengalaman yang akan terrecord ya bahwa oke, dulu ternyata ada pengalaman bahwa Betul. masjid ada orang yang bersuara merdu membaca Quran bernama imam ya, bukan imam samudra tapi dia imam masjid, dan itu yang masuk ke dalam kepalanya dia, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua gitu. Iya, Airwan betul. gimana? Ada nih pertanyaan ya buat Airwan nih Hmm. dari akun @dinastihan nah underscore. Ustadz, anak saya sekarang kelas 7 SMP. Saat kelas 2 SD dulu dia dilarang di soft pertama karena di belakang imam. Sejak itu dia nggak mau lagi datang awal di soft pertama. Gimana cara memulihkan PD-nya gitu? Irwan gimana Irwan? Ya, ya, kalau di umur-umur segitu jangan kasih instruksi tapi libatkan gitu. Yang paling Hmm. penting libatkan gitu. Mungkin ya nggak usah kalau dia nggak mau sholat dulu nggak apa-apa. Tapi saya ada pernah apa ya pernah bukan nanganin pernah mendampingi anak-anak yang kasus seperti ini.
Jadi kita melibatkan itu anak-anak umur segitu tuh kan senang dengan persoalan-persoalan yang sound nih ya, yang sound gitu, yang suara ketua masjid agak mendengung tuh apa gitu ya. Nah, saya pernah bawa nih anak-anak begitu yang nggak mau yang trauma ke masjid, saya diskusi di tempat mereka nongkrong nih gitu. Saya bilang ini masjid ngalami nih masalah toa ini gitu. Saya tahu persis anak-anaknya peka banget dengan suara sound nih Jo gitu. Terus mereka bilang itu kali ya Irwan gitu. Amplifier itu harusnya begini gitu. Saya bilang bisa ini mau nggak teman-teman bantuin? Dia bilang mau, tapi pas nggak waktu sholat gitu. Oh nggak apa-apa, nah gitu nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya sudah Jo, sudah mereka datang gitu. Yang pertama di umur segitu yang perlu dibangun adalah libatkan gitu, gitu ya. Jadi mereka sense-nya of belonging itu dengan melibatkan, jangan disuruh-suruh, jangan dipaksa. Nah sudah selesai nih Jo. Nah kemudian saya bilang yang paling krusial itu sebenarnya subuh. Gitu. Mereka datang tuh, John. Ya, karena mereka bilang kami mau datang, tetapi tidak sholat subuh. Oh, saya bilang nggak apa-apa. Gitu. Jadi mereka datang tuh, Jo. 15 menit sebelum azan itu mereka sudah datang. Itu cek sound, Jo. Cek sound, gitu ya. Oh, ada anak yang sebelah barat, sebelah gini. Ada yang di dalam. Cek, gitu. Terus gimana? Oke, gitu. Nah, saya ulur-ulur tuh, Jo, gitu. Gimana ayah? Udah oke belum? Gitu. Saya ulur nih, waktu subuh tinggal sedikit lagi, gitu. Oh, masih ada suara yang agak ini, gitu. Oh, sampai hampir subuh, sedikit lagi subuh, sudah saya bilang, udah oke banget, gitu. Nah, memang Allah ya, ini semuanya memang Allah, gitu. Mereka bilang, gitu. Saya bilang, mau kemana, teman-teman? Waktu orang sudah azan, mau sholat di mana, gitu. Gitu. Mau nggak mau sholat, ya? Gitu aja. Kalau saya anak umur segini yang pertama jangan diinstruksikan tapi dibimbing gitu loh. Betul. Jangan dipaksa tapi dilibatkan. Nah, itu yang paling penting Jo. Jangan dipaksa tapi dilibatkan karena di umur itu yang sedang dibutuhkan itu adalah memang responsibility itu hak. Ya. Kewajiban dari orang tua gitu loh. Betul. Saya ingat juga tuh Irwan waktu saya baru nikah ya kalau nggak salah itu atau masih mahasiswa kalau nggak salah. Itu saya kan tinggal di masjid di kampung lah yang dulu belum ada musola dekat rumah itu. Kan memang pengurus masjidnya itu udah tepuh yang kalau biasa kalau subuh itu ada kebetulan kami punya marbot di masjid itu yang anaknya itu dari jam 4 subuh itu udah bangun gitu. Dia itu zikir satu-satunya anak kecil ya dari kelas 2 SD kalau nggak salah. Luar biasa. Bahkan belum kelas SD dia waktu itu masih TK lah, umur TK itu rajin gak masih. Tapi yang kasiannya itu setiap dia udah azan itu atau qomat selalu imam sudah bilang gini, anak kecil di belakang, kan gitu ya. Nah, itu saya selalu menarik dia, bilang sini samping om, kan begini, sini samping om gitu ya. Karena dia baru kali itu senang. Saya bilang sama kiainya ngasih isyarat di samping saya aja Ustadz kita, di samping saya tuh. Akhirnya setelah saya sholat saya tanya itu, namanya Hafiz kan, Hafiz, gimana rasanya? Enak om, dekat AC kan gitu ya. Dekat AC gitu. Dia seneng karena kan memang dekat AC itu. Terus dia bilang lagi, besok aku pengen deh om di samping imam gitu. Dia kan itu dua di sab depan itu udah seneng banget. Besok deh samping imam. Terus saya bercanda tuh Irwan, doain ya. Ya doain aja, mudah-mudahan kalau om jadi imamnya, kamu ntar di samping om. Nah, ini benar. Ternyata ini entah kenapa besoknya subuh qadarullah nggak biasanya tuh imamnya nggak ada gitu. Waktu itu nggak tahu mungkin doanya si Hafiz, imamnya sakit gitu ya. Dan saya ngambil inisiatif waktu itu. Ya Allah bismillah lah. Biasanya kan ada ustaz lain, saya aja maju ke depan gitu. Nah baru kebayang nih, ini karena doanya si Hafiz. Kan panggil Hafiz. Ini. Akhirnya saya bilang samping. Oh, disitu saya bilang itu Bapak, ya ini alhamdulillah si Afi mau ngerasain dia mudah-mudahan jadi imam di masa depan gitu. Jadi imam di masa depan. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi samping saya tuh belum itu anak TK tuh. Ini mungkin orang baru kali itu ada jamaah ngeliatnya kayak imam ada asisten baru kali ini tuh kan. Saya bilang waktu itu istihad tuh ya Ariwan istihad bodo amat dah. Apa kata orang sampai saya. Alhamdulillah saya sholat saya tanya lagi. Gimana Fis? Seneng nggak? Seneng banget om. Lebih deket ke AC kan lebih deket lagi karena kan AC-nya deket banget tuh. Tapi besok ada lagi pertanyaannya. Besok boleh nggak aku jadi imam gitu. Besok dia bisa. Nah disitulah akhirnya saya cuma bilang gini doang. Boleh, tapi syaratnya imam itu harus yang hafalannya lebih banyak. Ya, di sini itu hafalan rata-rata ustadznya 4 juz. Saya asal goblek aja tuh Irwan. 4 juz.
Kalau Hafiz sudah lewat 4 juz, baru nanti. Itu demi Allah ya Irwan, itu saya udah lupa omongan itu. Ternyata pas dia kelas 2 atau kelas 4 SD itu dia bilang, Om, aku sekarang sudah 4 juz. Sebentar lagi aku jadi imam. Nah itu kita semua panik. Ntar kalau dia jadi imam, ustaz-ustaz yang lain lagi bilang, ini gara-gara siapa nih sih? Tapi itu akhirnya anak-anak itu punya gambaran. Nah, alhamdulillah sekarang dia pesantren gitu ya. Dan itu memang menjadi pelajaran dia semangat banget tuh. Saya berasa memang bapaknya memang karena pengurus dan bapaknya memang marbot masjid yang soleh ya. Jadi anaknya juga bawa gitu. Masya Allah gitu ya Irwan. Ini Irwan udah mau berapa menit lagi nih? Kenapa Irwan? Imam itu gimana keadaannya? Apakah masih sakit juga Jo? Enggak, itu kan sekali doang itu. Kan sekali doang. Sekali doang jadi imam besoknya. Dia nggak tahu itu. Makanya dia bertanya-tanya siapa sih dia yang bikin anak ini jadi imam gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang justru dia luar biasa diinikan lagi lah sama orang tuanya. Nih ada pertanyaan lagi nih, ayo dari Fitria Syakiran ya. Assalamualaikum. Di umur berapa sebaiknya kita mengenalkan anak kita pada masjid? Saya sempat ditegur oleh jamaah. Nah ini masjid sebab bahwa anak saya masih bayi. Tadi sudah dibahas nih. Irwan mungkin mau nambahin Irwan? Enggak, kalau saya itu aja Jo. Saya mungkin sudah harus ada gerakan dari kita mungkin Jo. Dari teman-teman di parenting ini sudah membuat proposal bekerjasama dengan masjid untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengurus masjid gitu. Kalau enggak akan selesai persoalan ini. Gitu aja. Oh gitu ya? Jadi kita tawarkan, ya ayo siapa pengurus masjid yang mau gitu loh Jo. Yang mau yang mau ikut pelatihan, memahami anak-anak gitu. Gitu aja. Oke. Ini ada lagi yang komplain susah sekali di masjid dekat rumah saya ya. Marbotnya sudah sepuh dan gualak minta ampun sama anak-anak. Ya, memang ini ada pendekatan, ada loh pendekatan yang sebenarnya nggak harus ini ya. Marbotnya sepuh itu cuman butuh dinafkahi ya Irwan. Jadi beberapa marbot yang memang dalam tanda kutip agak keras itu sebenarnya bisa diantisipasi sama bapak yang kalau pengen anaknya itu sering memberi aja Pak. Saya ngalamin. Anak saya kan termasuk tuh yang kadang-kadang ya dalam tanda kutip ya kalau di masjid berulah gitu ya, kadang-kadang bercanda gitu. Nah makanya saya tahu tuh, bahkan bukan marbotnya, bahkan ustadznya gitu, ada imamnya yang galak gitu. Makanya saya tahu pendekatannya nggak bisa pendekatan ceramah nih, pendekatannya pendekatan udah nih setiap saat kita kasih aja nih. Lama-lama nggak enakan kan, dia mau marahin, ini anak siapa nih? Oh anaknya si ini lagi gitu. Ya itu kalau dari saya sih gitu. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.